Bagaimana jika memang ternyata lo itu dilahirkan tidak untuk mahir dalam hal apapun? Mungkin lo tahu banyak hal, pengetahuan lo luas gitu ya, lo tahu tentang ini, tentang itu, cuman gak sampai benar-benar jadi expert di satu pun gitu. Istilahnya kayak jack of all trades kalau pernah dengar. Gue nggak tahu ya lo bisa relate apa enggak, tapi gue ini masih dan sering merasakan itu. Terutama di usia 20-an ya, dimana kita masih banyak nyari jati diri gitu ya. Ini sebenarnya kita mau ke arah mana sih? Coba hal ini, coba hal itu. Tapi nggak ada yang bener-bener gue kuasain gitu. Sebenarnya itu hal yang buruk atau salah nggak sih? Sepanjang hidup gue tuh, gue merasa adalah orang yang bisa sedikit-sedikit dalam banyak hal gitu. Gue pernah nyoba seriusin finance dan investasi, ya walaupun itu bercabang lagi ya. Pernah ke saham, kripto, bahkan real estate aja pernah. Bukan jualan as agent ya, tapi beneran investasi di properti gitu. Hasilnya ya so-so. Gue juga pernah bisnis mulai dari market research, product design, supply chain-nya, marketingnya, HR, finance, operation, dan ya B aja gitu bisnisnya. Bisa, tapi nggak jago gitu. Oh, gue juga dulu pernah mau coba serius ngeband di musik, jadi ngeband gitu ya. Tapi ya setelah dipikir-pikir, dari 100 band berapa sih yang awet sampai lama gitu, sampai tua kalau nggak bubar ya kan? Atau nggak ditampar kenyataan bahwa dia harus kerja. Ya itu juga terjadi di gue sih. Gue coba lagi nge-gym, bodybuilding, fitness gitu. Tapi gue ngeliat kayak anjing standar bodybuilding zaman sekarang cowok tuh tinggi banget gitu. Apalagi ada istilah yang namanya apa tuh ya, gainflation ya, atau jadi kayak inflasi estetik badan cowok gitu. Kalau zaman waktu kita kecil, badan cowok yang keren tuh kayak siapa sih, kayak Brad Pitt di Fight Club mungkin ya, atau Tobey Maguire lagi ngaca gitu pertama kali jadi Spider-Man. Sekarang kalau dipikir-pikir, gue merasa badan gue udah ngelewatin itu gitu. Dan kalau lu lihat standar male fisik sekarang, ya lu lihat Thor deh, Chris Hemsworth, anjir. Tuh badan kayak gitu gimana gitu loh. Apalagi itu pun juga udah diedit ya. Jadi ini akan jadi standar yang sangat tidak realistis untuk digeluti gitu bodybuilding kalau gue ya. Kalau mau stay neti tentunya. Tapi again, kita nggak bahas tentang bodybuilding hari ini. Dan yang sekarang nih, gue nyoba nge-YouTube, anjir. Jadi apa aja tuh? Investasi, bisnis, musik, fitness, YouTube. Sebenarnya gue nih siapa sih? Kok gue kesini, gue kesitu? Apa emang gue nggak punya bakat apa-apa gitu? Karena kan dari dulu doktrinnya selalu sama ya. Jangan jadi jack of all trades, master of none. Karena lu nggak bakal pernah jadi kartu as dalam bidang apapun. Lu cuman akan jadi kartu jack doang. Terus doktrinnya lagi, kalau lu mau sukses, lu pilih satu bidang, lu tekunin sampai lu jadi nomor 1 di bidang itu. Dan itu tuh seolah-olah jadi kebenaran di dunia ini ya. Seolah-olah cara satu-satunya untuk sukses itu adalah dengan tekuni satu bidang. Dan kalau lu jadi jack of all trades ya, jadi lu jadi kartu jack di berbagai macam hal, seolah-olah itu tuh kutukan gitu. Seakan-akan lu tuh hanya akan menjadi orang gagal aja kalau melakukan hal seperti itu. Tapi perlu dicatat nih ya. Lu tahu nggak? Quotes jack of all trades, master of none. Itu bukan quote full. Quote fullnya nggak gitu. Quote penuhnya maksudnya ya. Orang tuh motong sampai situ, terus dijadiin pedoman hidup. Yang sering kita denger itu kan jack of all trades, master of none. Tapi versi fullnya itu adalah jack of all trades, master of none, but oftentimes better than a master of one. Itu quote fullnya. Dipotong cuman jack of all trades, master of none, potong. Padahal setelahnya ada lagi, but oftentimes better than master of one. Artinya, jadi sedikit master dalam banyak hal, itu lebih baik, seringkali lebih baik, daripada menjadi master atau expert, ahli di dalam satu bidang doang. Ending dari full quotes itu ngubah semuanya banget, ngubah pandangan gua banget gitu loh. Bahwa menjadi fleksibel dan serbaguna itu seringkali dan di banyak situasi, itu lebih baik dibandingkan kita menjadi hyper specialist di satu bidang doang. Ya, hari ini gue mau ngebedah tesis yang mungkin melawan pemahaman dari mentor-mentor sukses atau mentor-mentor bisnis yang nyuruh lo fokus cuma di satu hal doang sampai jadi nomor 1 di bidangnya.
Semoga ini bisa jadi harapan buat lu, buat gue, dan kita semua nih, orang-orang yang serba tanggung ini. So, let's begin. Sebelum mulai, gue disclaimer dulu ya. Gue tuh nggak akan bilang bahwa lu fokus di satu hal atau satu bidang aja sampai jadi jago di bidangnya itu salah. Gue nggak menganggap itu salah. Buktinya, kenyataannya pun memang banyak orang yang sukses dengan cara seperti itu. Tapi lu juga harus open-minded enough untuk mengakui bahwa ada juga orang yang sukses gara-gara menjadi jack of all trades. Dan banyak, lebih banyak dari yang lu kira. Guys, bahkan orang terkaya di dunia sekarang aja nih ya, Mei 2025. Berarti Elon Musk, dia itu juga seorang jack of all trades, master of none. Dia paling ahli di bidang apa coba? Finance ngerti waktu dari PayPal. Bisnis ngerti, industri ngerti, bikin produk ngerti, media ngerti, marketing ngerti, bahkan fisika ngerti dan astrofisika juga ngerti, bikin roket. Terus dia jago di satu bidang apa kalau boleh tahu? Cuman gini. Poin terpenting yang akan gue bahas ini bukan mana salah, mana benar. Tapi gue pengen lu paham bahwa itu bukan satu-satunya cara. Dan gue juga pengen bahas kira-kira sebetulnya tuh faktor apa sih yang jadi penentu. Oke. Sebagai seorang generalis, jujur gue nggak nyaman kalau disuruh ngerjain satu hal, fokus di situ aja sampai jadi benar-benar gede banget. Ya, mungkin bisa, mungkin enggak, gue nggak tahu karena belum pernah, tapi gue nggak nyaman melakukan itu. Mungkin bukan naluriah ya, dan gue nggak tahu lo relate juga apa enggak ya, karena itu yang gue rasain at least. Gue tuh mengerti sedikit tentang finance dan investasi, gue ngerti sedikit tentang entrepreneurship, gue ngerti sedikit tentang musik, gue ngerti sedikit tentang fitness, health, dan sleep science. Kalau lo tahu, gue dulu sempat konten tentang sleep, dan gue ngerti juga sedikit tentang bikin konten, jadi content creator. Gue tahu cukup banyak fakta-fakta tentang satwa liar gitu. Dan bahkan gue tahu sedikit lah tentang teori kuantum gitu. Apakah gara-gara itu gue nggak bakal sukses gitu? Gini, mau apapun kata orang-orang atau kata mentor-mentor yang bilang lo harus fokus satu doang, gue pribadi sih menolak untuk percaya ya. Gue nolak untuk percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk sukses. Ada yang bilang consistency is the key. Yes, I know consistency is the key. Itu mungkin benar juga ya. Cuman lo itu juga bisa konsisten ke arah yang salah lo. Dan kalau lu nggak memahami banyak bidang, banyak hal, gimana caranya lu tahu mobil lu itu sedang mengarah ke tempat yang salah? Ke jurang gitu. Dari mana lu taunya kalau lu ada di dalam situ doang? Ya call me ignorance atau apapun lah. Tapi conviction gue percaya bahwa setiap orang tuh kalau mau sukses ya caranya beda-beda. Masing-masing. Di jack of all trades, ya udah jadi jack of all trades juga bisa kok sukses ya. Gue again disclaimer lagi ya, gue nggak bilang mereka itu salah. Yes, emang bagus belajar dari orang yang udah sukses banget ya. Kita ikutin jejak-jejaknya, cuman gini loh. Kalaupun kita melakukan hal plek-ketiplek sama seperti yang orang sukses itu lakukan, mungkin kita nggak sesukses dia juga gitu loh. Mungkin bisa lebih, mungkin setengahnya aja nggak dapet gitu. Jadi di situ kan matematikanya nggak klik gitu. Jadi pasti ada variabel lain nih, faktor lain nih. Karena nyontek doang tuh nggak cukup gitu. Gue punya 3 argumen kenapa menjadi jack itu jauh lebih baik daripada jadi as. Jack of all trades maksudnya ya. Yang pertama, dunia ini sekarang udah nggak sesempit dulu cuy. Kita ini hidup di dunia yang 1 tambah 1 tuh nggak 2 lagi. 1 tambah 1 itu 16, mungkin 17, 200. Nah kalau lu cuma punya 1 doang mau ditambah pakai apa? Cinta dan semangat gitu. Lu akan di situ-situ aja. Sementara dunia sekarang tuh kalau gue ngeliat ya, ekonomi modern zaman sekarang tuh butuh kombinasi. Contoh nih ya, lo menggeluti gaming, terus lo menggeluti bisnis juga, dan lo menggeluti media. Ini terlihat random ya, tapi kombinasi inilah yang ngebuat Mr. Beast bisa segede sampai sekarang. 3 hal random ini yang mungkin kalau kita tarik 10 tahun lalu, nggak ada yang ngira bahwa 3 ini bisa jadi sebesar Mr. Beast sekarang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa lebih adaptif. Ini klise banget ya. Cuman lagi-lagi gue akan ngomong, dunia itu berubah cepet banget cuy. Cepet banget.
klise banget, udah ratusan orang ngomong kayak gini. Cuman gue kasih contoh nyatanya ya. Beberapa tahun lalu ya, mungkin kayak 8 tahun, 9 tahun lalu itu era-eranya orang tuh pada dropshipping tuh. Wah, toko ijo juga waktu itu kalau nggak salah bikin fitur dropshipping. Toko merah juga ada fitur dropshipping. Orang nyari duit dari dropship gitu. Terus beberapa tahun setelahnya geserlah ke era affiliate gitu. Semua orang jadi affiliate gitu. Terus geser lagi ke era jualan kelas digital gitu. Jualan kelas digital, oh ikuti kelas saya bla 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 bla. Dan sekarang mungkin eranya ke konten eksklusif ya, atau konten berbayar gitu. Itu dalam span waktu berapa? 8 tahun? 7 tahun? Anjir, 8 tahun, 7 tahun gini. Kalau lu anak 90-an, harusnya tahun 2000 lu udah melek lah ya, udah inget ada apa yang terjadi gitu. Dari tahun 2000 sampai 2008. Kayaknya dunia tuh nggak terlalu banyak yang berubah banget gitu loh. HP masih sejenis semua, terus internetan juga masih susah. Cuman dari 2017 ke 2025, tas. Banyak, gede, impactful, dan cepet. Lu akan bisa jauh lebih adaptif kalau lu adalah jack of all trades. Atau kalau dari sisi karir deh, lu inget gak sih? Sempet tuh kayak beberapa ya, tahun 2016, 2017, atau berapa gitu. Orang tuh berlomba-lomba jadi programmer, masuk kuliah IT gitu, sampai ada bootcamp data analisis apa segala macam gitu loh, jadi programmer, jadi software engineer bla bla bla. Lu tau nggak? Ini di US ya, gue baca di Wall Street Journal, 5,7% lulusan IT itu unemployed, gak punya kerjaan. Itu Februari 2025 ya. Meskipun angka terbarunya ini 4,7% lulusan IT itu gak punya kerjaan gitu. Kenapa? AI. Simply AI gitu. Apalagi di era AI kayak gini ya, lu nggak perlu jadi jago dalam satu hal. Karena untuk lu bisa mengetahui yang diketahui orang-orang jago, lu tinggal AI sekarang, ChatGPT gitu. Nah makanya penting banget untuk jadi adaptif ya, supaya lu kalau hari ini relevan, next-nya lu masih bisa relevan terus karena lu bisa adaptasi. Terus yang ketiga, zaman sekarang itu udah bukan eranya hyper spesialis. Justru banyak peran-peran yang membutuhkan multi skill atau multi knowledge. Jadi lu harus tahu spitil-spitil, ya nggak spitil lah, maksudnya quite a portion in various industry or various topics gitu. Karena coba lu lihat ya, ekosistem startup, content creator, bahkan sekarang ada istilah namanya solopreneur. Gue solopreneur gitu. Bahkan sampai seniman ya. Nah itulah masa depan tuh kayak begitu, sekarang ini. Jadi lu gak usah takut kalau lu jack of all trades. Justru itu bakat. Kita ambil contoh kayak Childish Gambino deh. Siapa namanya? Donald Glover ya. Dia musisi iya, aktor iya, sutradara iya. Terus siapa lagi tuh? Tim Ferriss 4 Hour Workweek tuh ya. Itu dia penulis iya, podcaster iya, investor iya. Bahkan tuh dia benar-benar ngebuat hidupnya itu jadi suatu manusia efisien yang serbaguna gitu. Oprah Winfrey, dia juga selebriti, dia host juga, pebisnis juga, investor juga, filantropi juga, pengajar juga gitu. Sama ini Elon Musk. Lo bayangin Elon Musk deh. Dia engineer. Dia juga pernah punya bisnis yang berhubungan dengan finance, PayPal. Terus media, otomotif, industri, space exploration, dia jagonya di mana? Cuman kenyataannya dia orang nomor 1 loh sekarang. Jadi sebenarnya gue pede untuk bilang sekarang ini era kita, era jack of all trades gitu. Jadi kalau lu ngerasa useless karena lu tahu banyak hal tanpa bisa melakukan sesuatu, lu yang salah. Lu itu sebenarnya didesain untuk dunia modern. Kita ini didesain untuk dunia modern. Sementara kalau kita udah didesain untuk dunia modern, kita jangan gampang terpengaruh sama ilmu yang tidak modern atau lebih tradisional, lebih jadul gitu. Dunia yang kita tinggalin sekarang itu berputar di sekitar seorang generalis gitu loh. Jadi jack of all trades ini akan jadi pemimpin-pemimpin sih kalau menurut gue ya. Gue juga bingung deh. Kenapa kalau lu jadi jack of all trades itu portrayalnya tuh negatif gitu, bawaannya negatif gitu kayak
Dibilang mencela-mencele lah, kepala angin lah, nggak konsisten lah gitu loh. Ya, gue nggak menyalahkan konsistensi ya, cuman kalau lu nggak open mind enough to be jack of all trades, ya lu bisa konsisten ke arah yang salah loh. Banyak banget orang-orang yang akhirnya udah nggak relevan lagi. But anyway, gue punya satu poin lagi nih. Gue mau nge-breakdown apa aja keunggulan-keunggulan menjadi jack of all trades ya dibandingkan seorang hyper spesialis yang cuma ada satu bidang sampai dia mati. Yang pertama, kalau lu seorang jack of all trades, kayaknya gue hampir berani jamin bahwa lu tuh punya kecenderungan belajar lebih cepat daripada orang-orang yang hyper spesialis. Karena gue tahu referensi lu tuh pasti banyak. Struktur pola berpikir lu itu juga pasti variatif dan multi angle gitu loh. Jadi kalau dikasih satu case, lu bisa ngelihat dari POV seorang musisi, oh waktu gue di real estate kayak begini, oh waktu gue pernah F&B kayak gini, waktu gue pernah kerja sebagai ini tuh kayak gini. Jadi lu punya satu kesimpulan yang fresh gitu. Itu tuh yang bakal ngebuat ketika tren itu berubahnya cepat, lo itu tetap relevan dan gak nyangkut di satu skill itu. Karena ada di dunia ini tuh ada yang namanya sunk cost fallacy. Jadi ketika kita udah terlanjur masuk gede gitu ya, kita udah mencurahkan tenaga kita semua di situ, kita tuh punya kecenderungan untuk berat meninggalkan itu. Padahal kalau lu seorang hyper spesialis, ya itu satu-satunya yang lu pegang gitu. Lu jago satu bidang, ya segitu aja gitu. Misalkan contoh lu ada di industri mungkin tracking ya, atau logistik gitu. Ya kalau nanti semuanya udah pakai drone, truk-truk lu ini gimana tinggalinnya kan susah gitu. Itu namanya sunk cost fallacy. Dan itu kalau lu seorang jack of all trades, gue yakin gampang sih untuk meninggalkan itu sih. Karena lu nggak akan jadi bener-bener yang jago di satu bidang itu, lu akan mungkin ngajak kolaborasi dengan mereka, nanti akan gue bahas juga. Dan lu sebagai controller aja gitu. Perlu tentang tracking, mungkin perlu tahu dikit ya, cuman nggak sampai jadi ahlinya tracking gitu. No. Terus nomor 2, lu bisa konekin dots-dots yang orang lain mungkin nggak bisa konekin. Apa hubungannya tidur, TikTok, dan bisnis? Slumber. Itu yang bisnis gue kemarin ya, sampai sekarang sih, yang gue kerjain. Itu kombinasi yang aneh tuh, bisnis, TikTok, dan tidur. Itu kalau lu seorang jack of all trades ya, lu banyak explore hal-hal yang mungkin terlihat tidak relevan. Suatu hari tuh pasti bakal make sense deh. Karena lu terekspos dengan banyak bidang, mungkin orang itu ngelihat lu ketika lu menggabungkan resep-resep ini jadi satu, mereka akan lihat lu sebagai, wih dia orang yang jenius, dia yang orang yang inovatif. Padahal enggak. Mungkin lu adalah jack of all trades. Yang ketiga, lu bakal lebih berguna dibandingkan hyper specialist. Karena lu bisa ditempatkan dimanapun, adaptif, dan lu bisa ngelihat helikopter view gitu. Dan ini adalah menurut gue traits-nya Elon Musk nih. Dia tuh punya helikopter view yang kuat banget dan basic knowledge di bidang-bidang yang dia kerjakan gitu, walaupun variatif ya. Dan yang keempat, lu adalah kolaborator yang baik. Lu tuh bisa, apa istilahnya ya, kayak bicara dalam berbagai macam bahasa gitu. Misalkan lu kalau bicara sama orang-orang yang suka gaming, lu ngerti istilah-istilahnya. Lu mau ngobrol sama orang yang ngerti finance, lu ngerti istilah-istilahnya. Sama orang yang fitness, lu ngerti. Emang ini, pokoknya sini ngerti. Meskipun lu gak jago, tapi lu ngerti gitu. Dan itu lu bisa konek-konekin dan jadi kolaborator yang baik sebenarnya. Karena gini loh, dunia ini gue rasa gak kekurangan spesialis atau hyper spesialis ya. Cuman dunia ini tuh kurang konektor. Orang-orang kayak kita gitu, orang-orang yang bisa banyak hal, tapi nggak bener-bener jago gitu. Peran kita di dunia ini sebagai konektor, penyelaras gitu, penyambung dan penyelaras. Dan trennya dunia ini tuh mendukung orang-orang yang penyambung dan penyelaras. Bukan yang jago banget gitu ya. Yang jago banget, ya mungkin ada ruangnya gitu ya. Cuman karena kita bukan, kita percaya sama diri kita sendiri deh. Terus apa aja poin-poin yang harus lu perhatikan jika lu adalah seorang jack of all trades? Yang pertama, jaga motivasi lu. Gimana pun caranya, bensinnya jack of all trades ini adalah motivasi. Kalau lu hyper spesialis di satu hal, kemungkinan lu punya tanggung jawab yang besar di sana. Dan tanggung jawab ini seringkali memberikan motivasi untuk bergerak gitu, untuk melakukan. Sementara jack of all trades ini, gara-gara kita tahu banyak hal,
tapi nggak benar-benar spesialis, satu-satunya yang bisa jadi bensin gerak kita adalah motivasi kita. Itu apa? Dan harus kuat, harus selalu ada. Terus yang kedua, always in motion. Nggak boleh diem. Bener deh, lu mau hyper spesialis, lu mau jack of all trades, sebenarnya lu tuh nggak boleh diem. Nggak boleh ada waktu lu diem terus kayak terlalu lama main TikTok, terlalu apa. Lakukan sesuatu, at least belajar ya. Kalau buka TikTok pun, gue juga sebenarnya nggak terlalu percaya bahwa lu bisa belajar dari sosial media gitu. Nggak. Sosial media itu hanya untuk hiburan, that's it for me gitu. Kalau belajar, cari platform lain lah. Contoh mungkin kayak Udemy, atau belajar dari buku, ikut workshop. Menurut gue itu baru belajar gitu. Kalau dari sosmed bukan belajar sih, itu hiburan. Walaupun yang lu tonton itu berat ya, bukan berarti itu belajar gitu. Yang ketiga, lu harus punya namanya benang merah. Nah gimana tuh? Lu interest di gitar, lu interest di main mobil, lu interest di surfing. Benang merahnya apa? Ya mimpi lu. Mimpi lu itu harus jadi benang merah. Mimpi lu, aspirasi lu, apa yang sebenarnya lu inginkan. Hidup ideal lu tuh seperti apa? Apakah gue menjadi jack of all trades di sini, poin-poin ini tuh mengarahkan gue ke mimpi gue atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Tapi kalau masih mengarah ke mimpi gue, pleasure gue, kayak dream pleasure gue, ya itu kerjakan gitu. Benang merah terkuat menurut gue buat seorang jack of all trades adalah mimpinya. Oke, jadi next time ada orang yang bilang ke lu bahwa lu nggak bisa sukses kalau nggak fokus di satu hal, bilang kayak gini ke dia. Jack of all trades, master of none, oftentimes better than a master of one. Lu tahu nggak? Itu full quote-nya. Makanya jangan cuma menggal-menggal quote dan ngebuat itu jadi pedoman hidup lu. Gua punya cara gue sendiri. Gue jack of all trades, and that's okay. It's good for me. Nah, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris lah, hitung-hitungan nambah-nambah skill gitu ya. Oke, sebenarnya inti dari video ini tuh gue pengen nyemangatin lu. Gue nggak mau lu insecure gara-gara dibilangin sama, didoktrin sama sosial media motivasi gitu bahwa lu nggak bisa sukses kalau nggak fokus di satu hal. Bisa. Gue nggak mau lu insecure, gue mau lu tetap pede, termotivasi. Walaupun lu sering ngerasa kayak, aduh gue tahu banyak hal tapi gue nggak bisa satupun jadi, nggak usah jadi satupun juga nggak apa-apa. Tahu banyak hal, connect the dots. You'll find your way. Jangan takut untuk belajar sebanyak-banyaknya hal. Jangan takut buat explore dan nyoba hal-hal yang pengen lu coba. Coba. Rasa pengen itu muncul biasanya memang karena ada dorongan dari sesuatu yang mungkin nggak logis di lo. Tapi itu mengarahkan badan lo tuh ke arah situ. Pasti ada sesuatu di situ. Lo aja belum tahu gitu. Makanya lakukan aja, coba aja. Nggak mesti make sense sekarang. Tapi gue yakin nanti pasti bakal make sense ya. So, tetaplah penasaran, tetaplah mencoba. Davi here, peace out, subscribe.